Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 penyiar SE NPM 19219193. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencernaan, penyerapan, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Karbohidrat sakarida berfungsi sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Dalam 1 gram karbohidrat akan diperoleh energi sebanyak 4,1 kalori. Karbohidrat dibedakan menjadi 3 berdasarkan rantai molekul. Yang pertama, polisakarida merupakan polimer. Kebanyakan karbohidrat berada dalam bentuk ini. Di alam, polisakarida dapat diperoleh dari tumbuhan, aluminium, pati, zat tepung, dan pada hewan dijumpai dalam bentuk glikogen. Yang kedua, di sakarida. Di 2 sakarida, karbohidrat merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 monomer sakarida. Artinya senyawa ino hanya tersusun dari atas 2 jenis nomer sakarida. Macam-macam di sakarida: maltosa, gabungan 2 molekul glukosa; sukrosa, gabungan molekul glukosa dan fruktosa; laktosa, gabungan molekul glukosa dan galaktosa. Monosakarida. Monomer sakarida, molekul yang paling sederhana penyusunan sakarida dan molekul yang dapat digunakan oleh sel karena berukuran kecil. Macam-macam monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa. Sel dalam tubuh sangat membutuhkan karbohidrat, dan hanya karbohidrat yang berukuran mikro, monosakarida, yang dapat digunakan oleh sel. Oleh karena itu, pada orang sakit diberikan infusan. Hal ini karena pada orang sakit tumbuhnya sedang tidak normal. Untuk mendukung pengobatan yang dijalani, maka pasien harus tetap makan dengan pemberian cairan infus yang mengandung glukosa pada pembuluh darah pasien. Sedangkan pada manusia yang kondisi tubuhnya normal, asupan karbohidrat dalam bentuk polisakarida akan dicerna melalui monosakarida untuk menyuplai kebutuhan sel di dalam tubuh. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan kelenjar ludah. Kelenjar ludah tersusun atas 99% air. Sisanya mengandung enzim tivalin atau antimikroba. Enzim tivalin inilah yang membantu memecahkan polisakarida untuk pertama kalinya menjadi unsur yang lebih di sakarida maltosa. Pencernaan karbohidrat berfungsi di usus 12 jari. Di sini di sakarida hasil pemecahan filatin akan didegrasi menjadi monosakarida. Yang kedua, pencernaan lemak. Lemak merupakan sumber energi setelah karbohidrat dan juga berperan sebagai unsur penyusun tubuh. Dalam 1 gram lemak tersimpan energi sebanyak 9,3 kalori. Senyawa trigliserol (TAG) merupakan polimer lemak yang tersusun atas 3 asam lemak dan gliserol. Pencernaan lemak dibantu oleh enzim lipase yang berasal dari pankreas di usus halus. Ketika memasuki duodenum, usus 12 jari, dinding duodenum akan menghasilkan kolesistokinin. Hormon ini merangsang hati untuk melepas garam empedu. Garam empedu memudahkan pencernaan lemak oleh lipase. Butiran lemak atau larutan dalam air, sedangkan enzim lipase dapat larut dengan air. Oleh karenanya hanya dapat menyentuh bagian permukaan saja. Pengelisian lemak oleh garam empedu merupakan ukuran butiran lemak menjadi lebih kecil, sehingga butiran-butiran kecil lemak yang tersusun dengan garam empedu dapat dipecahkan dengan asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak dan gliserol ini akan diserap melalui pembuluh limfe di ileum. Yang ketiga, pencernaan protein. Dalam tubuh, protein berfungsi sebagai sumber energi cadangan setelah lemak. Dalam 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Protein merupakan senyawa polipeptida yang tersusun dari polimer asam amino.
Ada 20 macam asam amino yang terdapat di alam yang digolongkan menjadi esensial dan non-esensial. Asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, penyusunan, dan penggantian protein yang rusak. Protein pertama kali dipecahkan di lambung dengan bantuan enzim pepsinogen dan renin. Pepsinogen menjadi aktif dalam bentuk pepsin karena sentuhan asam lambung memecahkan protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin akan mengubah kasein menjadi farakasein yang selanjutnya akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Pepton memasuki duodenum usus 12 jari untuk dipecahkan menjadi asam amino dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Proses penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak. Penyerapan karbohidrat. Syarat pati setelah mengalami proses pencernaan secara sempurna yang dimulai di lambung diserap melalui dinding usus. Perlu diingat bahwa berbagai jenis gula di dalam tubuh akan diubah dulu menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini akan dikirim ke hati melalui pembuluh darah vena porta. Setelah itu akan dikirim ke jaringan-jaringan tubuh melalui kebutuhan. Sebagian glukosa akan disimpan di otot dan hati sebagai cadangan yang disebut glikogen. Penyerapan lemak. Umumnya zat yang larut dalam air akan lebih mudah diserap melalui penyerapan pasif. Lemak tidak larut dalam air, maka setelah dicerna dengan bantuan enzim lipase, lemak akan dipecahkan menjadi gliserol asam lemak. Gliserol yang larut dalam air dapat langsung diserap melalui dinding usus melalui vena porta ke hati. Asam lemak akan berkaitan dengan garam empedu. Yang ketiga, penyerapan protein. Protein dipecahkan sempurna selama proses pencernaan menjadi asam amino. Asam amino ini larut dalam air sehingga mudah untuk diserap hanya melalui proses diffusion dan Anda yang aktif tapi bersifat selektif sehingga yang satu lebih mudah dan yang satu yang lainnya. Setelah dinding usus ke vena portae ke hati dan masuk ke sirkulus darah ke jaringan seluruh tubuh, asam amino terutama diserap bagian atas usus. 60% dari asam amino bebas diserap di usus halus, 28% di kolon usus besar, 12% setelah melalui dinding lambung. Metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme berlangsung dalam organisme secara mekanis dan kimiawi. Adapun metabolisme karbohidrat ada dua jenis, yaitu anabolisme berperan sebagai pembentuk molekul, katabolisme berperan sebagai pengurai molekul. Adapun proses metabolisme karbohidrat ialah makanan dicerna lalu diurai. Selanjutnya karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau pengurangan dengan menggunakan molekul air yang mengurai polisakarida lalu menjadi monosakarida. Pada saat makanan dikunyah, makanan kemudian bercampur dengan air liur yang mengandung enzim glialin. Enzim ini memproses pati menjadi maltos dan gugusan glukosa kecil dengan terdiri dari 3 sampai dengan 9 molekul glukosa. Makanan dalam waktu singkat berada dalam mulut dengan terdapat tidak 3-5% dari pati yang telah terhidrolis pada saat makanan ditelan. Selanjutnya, metabolisme protein. Protein makanan, daging, dan sayur-sayuran mengandung banyak protein. Protein akan dicerna di dalam lambung menggunakan enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3. Pepsin pula dapat mencerna semua jenis protein dalam makanan yang mencerna kolagen. Kolagen merupakan bahan dasar yang utama dalam jaringan ikat pada kulit dan tulang rawan. Dari mulai proses pencernaan protein, pepsin meliputi 10-30% dari pencernaan protein total. Mengenai proses ini, memecahkan atau penguraian protein adalah proses hidrolis pada rantai polipeptida.
Proses pencernaan protein sebagai besar terjadi di dalam usus dengan bentuk yang telah berubah, yakni proteosa, pepton, dan polipeptida besar. Kemudian setelah memasuki usus, bahan yang sudah dipecah sebagai besar akan tercampur dengan enzim pankreas di bawah pengaruh enzim proteolitik seperti tripsin, chymotrypsin, dan peptidase. Baik tripsin maupun chymotrypsin memecahkan molekul protein tadi menjadi polipeptida kecil setelah peptida melepas asam amino. Dan yang terakhir, metabolisme lemak. Pencernaan lemak akan terjadi di dalam usus. Itu karena mengandung enzim lipase. Proses metabolisme lemak, yakni lemak akan keluar dari lambung lalu ke usus dan menimbulkan rangsangan terhadap hormon kolesistokinin. Hormon ini menjadi kantung empedu berkontraksi dengan mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus 12 jari. Dalam empedu terdapat garam empedu berfungsi mengelumuskan lemak. Emulsi lemak ialah pencernaan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Lemak berukuran lebih kecil, triserida yang teremulsi, berfungsi memudahkan hidrolis lemak oleh lipase dari hasil pankreas. Lalu lipase pankreas menghidrolisis lemak teremulsi agar menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Pengeluaran cairan pankreas yang dirancang oleh hormon sekretin yang berfungsi meningkatkan jumlah senyawa yang menghantarkan listrik dari cairan pankreas serta pankreoenzim dengan fungsi merangsang pengeluaran enzim-enzim di dalam cairan pankreas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.